Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Kami bersyukur kami boleh datang tempat ini untuk menyembah meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh terus memandang wajah-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau Gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau penyelamat kami. Oh, kami mau setiap hari memuji kebesaran-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah pujian kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Pujian kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku memuji
bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas kekuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Karena janji setia ada padamu. Bangkit dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, bersuka atas kekuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Karena janji setia ada padamu. Bernyanyi dan bersorak bagi Dia. Bangkit dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, ku bersuka atas kekuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada Terima kasih Bapa Surgawi. Kau Tuhan yang baik, yang mengerti setiap pergumulan kami. Dan kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan.
janji-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup yang memberkati kami. Oh, segala perkara dapat kutanggung Dia yang memberi kami kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini. Amin. Kami rasakan jamahan, kami rasakan kuasa-Mu mengalir Amin. setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami terus memuji, menyembah Engkau dengan bersorak-sorai untuk kemuliaan-Mu. Amin. Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan bersama-sama dan siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang berdiri, kita akan nyanyi puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan
kasih setiamu Tuhan. Amin. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi melintasi langit, dalamnya dalam selami, kasih setiamu besar tiada terukur kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk. Ini saatnya kita akan memberi yang bersyukur. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami memberikan waktu kami, hidup kami dan persembahan kami ini karena Engkau mengasihi kami lebih dahulu Tuhan. Terimalah persembahan ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati kami semua, Tuhan yang mencukupi kami semua. Kami percaya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi, mengucap syukur karena kebaikan. Semua yang diurapi katakan bersama-sama. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya sama untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu, Kau izinkan sesuatu terjadi.
untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkanmu. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami tahu waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Walau kadang kami tidak mengerti setiap rencana-Mu, tapi kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberi kami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Amin, amin. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, kami mau bersyafaat berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami percaya banyak masalah, banyak pencobaan, banyak percobaan Tuhan. Kami percaya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu meluputkan segala sesuatunya. Dan kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pandangan-Mu Tuhan, dalam kendali-Mu Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan pulih Tuhan. Indonesia akan pulih Tuhan, dan akan akan mengalami suatu yang besar dari-Mu Tuhan. Lewat pandemi ini Tuhan, kami lihat kemuliaan-Mu menyatakan lewat bangsa ini. Kami percaya saat ini dalam nama Tuhan Yesus, segala virus COVID-19 dilalukan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dan segera berlalu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang punya rencana atas bangsa kami. Bangsa kami mengalami revival Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Oh, lewat apapun Tuhan, lewat kesaksian-kesaksian Tuhan, lewat hidup kami Tuhan, Engkau dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi bangsa kami, Engkau Tuhan yang peduli dengan bangsa kami. Kami percaya anugerah-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kota Solo juga Tuhan. Kau memberkati kota ini, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami percaya anugerah-Mu, kasih-Mu mengalir kota Solo Tuhan. Untuk gereja-gereja yang saat ini mengadakan ibadah baik online maupun secara langsung Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus memimpin Tuhan. Berkati gembala kami, berkati gembala-gembala yang menggembalakan setiap gereja Tuhan. Berkati mereka dengan kasih-Mu, anugerah-Mu, supaya kerajaan surga diberitakan. Kesaksian lewat hidup kami, lewat setiap gereja, kami boleh Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Anugerah-Mu tercurah Tuhan, kuasa-Mu tercurah Tuhan, nyata atas kami Tuhan. Untuk jemaat di tempat ini, kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu terus menjaga kami, kasih-Mu terus Tuhan menggenggam kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang mengerti setiap persoalan kami, setiap apapun yang kami butuhkan, Engkau yang mencukupkan Tuhan. Terima kasih, berkati kedewasaan iman kami, percaya kepada Engkau Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh. Kami menghadapi masalah benar Tuhan, tapi kami percaya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Itulah Engkau Tuhan yang besar, Engkaulah Tuhan yang ajaib.
Oh terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi Pak Daniel yang akan memberikan firman Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan kami mengerti kebenaran-Mu, mengerti apa rencana-Mu dalam hidup kami, mengerti apa yang harus kami perbuat. Kami percaya lewat firman ini menguatkan kami, bahkan menegur kami, bahkan memberi penghiburan kepada kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktuku pasti imani, katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Nanti saya minta dengan hormat Mas Theo berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu sehari-hari ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Walaupun dalam cobaan ya Tuhan, kami tetap percaya ya Tuhan, Kau selalu hadir untuk kami ya Tuhan. Tangan-Mu selalu menggenggam kami ya Tuhan, dan Kau selalu menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau urapi kami ya Tuhan. Urapi untuk Pak Pendeta Daniel ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Iya, selamat pagi. Apa kabar? Oh, tetap semangat. Puji Tuhan. Hari ini ada yang baru pertama kali beribadah bersama. Ya, di belakang Mojo. Siapa namanya? Bu siapa? Bu guru ini. Iya, nama nggak apa-apa. Bu guru kan Miss. Siapa namanya? Namanya siapa, dari mana, lagi ngapain di Solo gitu. Lagi siapa? Siska. Iya, SD Karis. Gitu? Oke, terima kasih. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Selamat datang Miss Siska. Ya. Bersyukur Mbak Siska ya. Iya, selamat beribadah bersama, bersukacita hari ini bisa beribadah bersama ya. Tetap berdoa supaya ya keadaan boleh semakin lebih baik, dan saya percaya Indonesia dalam pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kalau saya dengar ada beberapa negara yang
memuji apa yang dilakukan Indonesia, bahwa melewati masa seperti ini. Kalau negara lain ya di lockdown, mengalami persoalan ekonomi, tapi Indonesia sudah mengambil langkah yang tepat, dan puji Tuhan, saya percaya pasti terjadi pemulihan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bentar. Ya, kita juga perlu berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini ya belum bisa ibadah bersama, kiranya mereka boleh ya mungkin ibadah juga online, ya diberkati juga. Jadi selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online. Baik, mari kita buka Alkitab kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 12. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai pasal 3 ayat 3. Baik. 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai pasal 3 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kita menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Diberkatilah setiap orang yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Aku orang Kristen. Iya, temanya apa? Iya, temanya apa? Aku orang Kristen. Siapa yang bangga menjadi orang Kristen? Aku. Aku orang Kristen. Ya memang saudara, kata Kristen di Alkitab kurang lebih hanya muncul 6 kali. Ya, Kristen itu pertama kali muncul di kota Antioquia, di mana orang-orang ya menyebut mereka yang mengikuti Kristus, mereka yang memuja Kristus, mereka yang mengagumi dan menghormati serta menyembah Kristus, ya disebut Kristen, ya Kristen, pengikut Kristus. Ya, memang awal mulanya Kristen ini sebuah ejekan, ya bukan Kristen kesereten, saudara ya. Ya kan kalau biasanya diplesetkan Kristen kesereten, tapi kita puji Tuhan nggak ada yang kesereten. Ada yang kesereten? Kristen, pengikut Kristus. Memang dulunya kata Kristen ini adalah sebuah ejekan. Wah itu loh, itu yang ikut Kristus, itu loh yang disalibkan, itu loh yang nggak pakai baju disalibkan, itu loh. Itu sebuah ejekan. Tetapi kemudian
itu menjadi sebuah sebutan, dan itu akhirnya bagi kita sendiri pun kita akhirnya bangga ketika kita menjadi orang Kristen. Ya, kita bersyukur ketika kita menyadari saya ini orang Kristen. Ya saudara, bukan lagi sebuah ejekan, tetapi ini sebuah trademark, atau ini sebuah bukan stigma, tetapi ini sebuah title, sebuah title yang disematkan kepada orang yang menjadi pengikut Kristus. Oke. Aku orang Kristen. Ya, tetapi hari ini kita akan melihat menjadi pengikut Kristus itu harusnya seperti apa sih? Menjadi orang Kristen itu harusnya seperti apa? Apakah cukup ketika saya percaya Yesus, lalu sudah beres semuanya, yang penting hatiku percaya Yesus, dan kita sudah nggak usah kita bebas melakukan apa saja, dan kita bebas tidak melakukan apa saja, lalu kita sudah merasa saya Kristen, KTP saya Kristen, keluarga saya Kristen, mama papa saya Kristen, otomatis saya Kristen. Apakah cukup seperti itu? Apakah cukup ketika kita kemudian menjadi Kristen dan dibaptis, lalu kita berpikir, ya saya Kristen, I'm a Christian, saya ini orang Kristen loh. Ya, orang tahu kita Kristen karena nama kita Kristen. Namanya Yusuf, Daniel, double saudara. Ada Yusuf, ada Daniel. Ya, untung bukan dapat nama baptis lagi, Matius. Jadi Matius, Yusuf, Daniel. Wah, semua nama Kristen disebut. Ada pendeta dulu di Depok namanya MM Sangian itu marga dari Manado. MM itu singkatan dari Matius, Markus. Injil di bawah semua. Nanti tambahin Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Oh, Kristen tenan. Apakah berarti ketika nama kita Kristen lalu kita berpikir, cukup, ini cukup, saya Kristen. Kamu siapa? Kamu orang Kristen? Ya. Apakah menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen cukup ketika kita percaya nama kita Kristen, lahir dari orang Kristen, lalu kemudian melangkah dibaptis, cukup. Saya orang Kristen. Karena ada banyak orang ketika ikut Tuhan, ketika lalu sudah dibaptis, lalu berpikir, saya sudah dibaptis loh, sudah selesai, tanggung jawab saya sudah selesai. Ya sudah, nggak usah ibadah, nggak usah ngapain, yang penting saya sudah dibaptis. Nanti kalau ketemu malaikat, bawa surat baptisnya ini loh, saya sudah dibaptis. Apakah seperti itu? Apakah menjadi orang Kristen juga ketika mungkin sudah dibaptis lalu menjadi pengikut, lalu aktif di gereja, melayani, lalu menjadi pengikut atau menjadi murid, lalu kita berkata, yes, saya orang Kristen. Kenapa? Saya ini kan jemaatnya Gereja Bethel Indonesia Kerajaan Allah. Saya orang Kristen, tercatat di sana, melayani di sana. Apakah menjadi orang Kristen sampai di situ atau ada yang lain, saudara? Nah, kalau kita baca dalam nats Alkitab yang kita baca hari ini, ya, di mana Rasul Paulus sedang menghadapi orang-orang Kristen yang berada di kota Korintus. Kota Korintus ini kota metropolitan. Ini kalau sekarang itu mungkin kayak Jakarta gitu, kota besar. Dan jemaat di Korintus bukan jemaat yang biasa-biasa saja. Ini adalah jemaat yang sudah cukup luar biasa karena mereka telah menikmati karunia-karunia Allah yang luar biasa. Coba saudara baca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-7, ya, ayat 7.
Maju ya, dikatakan demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jemaat di Korintus adalah jemaat yang dikatakan tidak kekurangan satu karunia pun. Ya, kalau sudah baca, kemudian atau mulai ayat yang keempat saja ya, dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu itu orang Korintus ya, telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang diteguhkan di antara kamu. Ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca di sini, bahkan coba saudara baca ayat yang ke-10 ya, dikatakan. Belum. Ya, kalau kita baca sampai di sini saja dulu, maka kita bisa melihat, mengidentifikasi bahwa orang-orang di Korintus itu jemaat yang hebat. Mereka karunianya hebat. Mereka juga mungkin diberkati. Mungkin ini menjadi gereja, kalau zaman sekarang ini gereja ini hebat loh. Luar biasa loh. Ya, mungkin gereja ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa, bukan hanya pertumbuhan, karunia-karunia di dalamnya luar biasa loh. Pokoknya pendek kata dahsyat. Orang suka datang ke sana. Orang merasa melihat kalau datang ke sana takjub, oh luar biasa yuk. Pelayanannya luar biasa. Oh, karunia Roh Kudus luar biasa. Nah, tetapi nanti kita akan belajar saudara, ternyata bahwa Paulus menuliskan surat Korintus itu karena ada sesuatu yang perlu Paulus sampaikan kepada orang-orang di Korintus ini. Ya, kalau kita baca kemudian di ayat yang ke-10 pasal yang pertama dikatakan demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Nah, rupanya di jemaat Korintus terjadi perpecahan. Coba saudara perhatikan di sini. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang bertumbuh karena telah menikmati karunia Tuhan yang luar biasa. Tapi apakah jemaat yang seperti ini sudah sungguh-sungguh menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan? Ternyata tidak. Dikatakan di sini, ternyata di dalam jemaat ini terjadi perpecahan. Mereka meributkan tentang golongan, kelompok, organisasi, gereja. Ini jemaat siapa? Kamu jemaat mana? Kamu gerejanya mana? Kamu muridnya siapa? Kamu dibaptis siapa? Siapa gurumu? Mereka mempertentangkan itu dan mereka mencoba mengkotak-kotakan itu. Dan saya percaya kenapa Paulus sampai menulis surat ini dan menegur mereka untuk mereka seia sekata, karena mungkin perpecahannya sudah mengkhawatirkan. Bagi Paulus ini sebuah ironi. Ironi itu apa ya? Pertentangan. Sebab karunia yang sangat besar ternyata tidak secara otomatis membuat mereka mengerti kehendak Allah. Mereka hanya mengenal dan meributkan hal-hal yang bersifat luarnya, kulitnya saja.
Mereka ternyata belum memahami kehendak Allah ketika mereka meributkan tentang golongan, kelompok, kamu gereja mana, kamu grupnya siapa, kamu muridnya siapa, aku muridnya ini, aku bangga jadi muridnya Paulus, aku bangga jadi muridnya Apolos, dan lain sebagainya. Kalau saudara baca nanti, yang terjadi adalah ada banyak orang yang berkata aku dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, bahkan ada yang berkata aku ini murid langsung Kristus, bukan manusia. Wah, luar biasa. Nah, masing-masing rupanya mereka meributkan itu, dan Paulus berkata, kamu itu meributkan sesuatu yang bukan inti. Itu menunjukkan meskipun kamu karuniamu luar biasa, tetapi kamu belum mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau di sini Paulus berkata begini, saudara. Ayat 14 pasal pertama ya. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun yang di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus berkata, kamu itu ngeributin. Oh, aku golongan ini, aku gerejanya ini, aku dibaptis oleh ini. Kenapa sih itu diributkan? Aku saja mungkin membaptis nggak banyak. Siapa sih yang aku baptis? Nggak penting bagi aku. Karena yang terpenting bagi aku adalah memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil adalah ini harus dengan hikmat Allah. Dan inilah kehendak Tuhan. Bukan menjadi golongan A, B, C atau D. Tetapi memberitakan Injil ini adalah kehendak Tuhan bagiku. Lalu Paulus mengingatkan bahwa kamu itu lalu terkotak-kotak, terpecah-pecah karena apa? Karena kamu salah dalam memahami kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan ingin kamu hanya begitu, tapi kehendak Tuhan adalah supaya kamu memahami tentang Injil itu. Lalu setelah itu Paulus menasihatkan untuk rupanya dalam memahami kehendak Allah, dalam hidup menjadi orang Kristen, ada 3 golongan. Hidup menjadi orang Kristen dalam memahami kehendak Allah. Paulus menasihatkan mereka. Ada 3 golongan untuk memahami kehendak Allah. Yang pertama, bisa dikeluarkan di gambarnya. Coba kalau kita baca tadi pasal yang kedua ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dirinya? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Paulus berkata, kenapa sih? Kamu kok bentrok-bentrok? Kamu kok perpecahan, kenapa? Karena kamu tidak bisa memahami kehendak Allah itu seperti apa. Sebagai orang Kristen kamu tidak bisa memahami bagaimana sih jadi orang Kristen. Karena ternyata tentang hal memahami kehendak Allah ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah apa saudara? Baca ini 1, 2, 3. Manusia duniawi. Nah, manusia duniawi ini di dalam 1 Korintus 2 ayat 12 memakai bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah psukikos. Nah,
manusia duniawi. Apa artinya? Ini adalah manusia yang tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah, nggak bisa menangkap kehendak Allah. Kenapa? Karena manusia ini, ya gambarnya bisa dikeluarkan, di dalam hidupnya, ya, yang ada di dalam hidupnya, yang memerintah hidupnya bukan yang lain, bukan Kristus, tetapi aku. Kristusnya di mana? Kristusnya di luar hidupnya. Jadi ini adalah orang yang belum percaya Yesus. Manusia duniawi. Ya kalau manusia duniawi gak usah diurus lah ya. Memang dia belum kenal Kristus, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis gak bisa memahami kehendak Allah. Memahami tentang salib susah. Tadi Paulus menyebutkan, bagi mereka bodoh, kebodohan. Apa sih kok ada Tuhan Allah kok bisa jadi manusia? Jadi manusia pun masuk Tuhan dikebuki, dikepruim ora iso apa-apa, ya kan? Bayangan kita kan kalau Tuhan jadi manusia lalu ada yang mau ngepruk paling enggak sebul saja, langsung terlempar sudah. Bayangan kita, tapi loh, ini kok Yesus jari katanya Tuhan dipukuli sampai bonyok, bahkan sampai luar biasa, kata Yeremia saya ya. Rupanya bukan lagi seperti anak manusia, bahkan disalib. Tuhan kok disalib? Lalu orang Kristen pun di Alkitab dikatakan harus belajar setiap hari pikul salib, bangga akan salib. Salib kok bangga? Di mana kebanggaannya? Kalau zaman sekarang mungkin ganti salib apa ya? Zaman sekarang yang paling mudah dimahami. Penjara, tahu penjara saudara? Kalau sudah gambar penjara itu apa yang saudara bayangkan? Enggak menggambar, kalau oh itu penjara. Nah, jeruji, betul enggak? Jadi ada sebuah kota, lalu ada jerujinya, lalu ada orang di dalam. Oh itu penjara. Kira-kira saudara bangga enggak? Mungkin kalau zaman sekarang salib itu adalah penjara seperti itu. Bukan hanya penjara, di sini kalau di Yesus ada tulisan INRI, ini ada tulisannya apa di Jakarta apa namanya? Penjara apa yang terkenal? Cipinang. Ex Cipinang. Waduh. Adakah yang bangga saudara sebagai ex narapidana ada? Halo? Wah, bangga. Aku pemimpinku ini keluaran penjara. Waduh, enggak sama dulu. Salib apa yang dibanggakan? Tetapi Paulus berkata, memang bagi orang yang Kristus masih ada di luar atau bagi orang yang belum percaya Yesus itu kebodohan. Ngapain nyembah itu? Bodoh. Tapi Paulus berkata, bagi kita yang mengenal Kristus itu sebuah anugerah yang besar. Karena lewat kematian di kayu salib, aku yang binasa, aku peroleh hidup dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Dan jadi golongan yang pertama yang Paulus ingin katakan, kalau orang gak memahami kehendak Allah bisa terjadi karena apa? Karena memang orang itu masih manusia duniawi, tidak bisa menangkap apa yang datangnya dari roh Allah. Ya, ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Oh bodoh amat sih kamu kerja mati-matian, lalu kamu bawa hasil kerjamu, kamu persembahkan ke Tuhan, bodoh amat, nikmati. Itu orang dunia. Orang dunia berkata yang kamu dapat, yang kamu nikmati, itu hasilmu. Alkitab berkata memang bagi orang yang belum percaya Yesus, semua yang ada di Alkitab ini akan sulit dimengerti. Dan Paulus berkata, dalam memahami kehendak Allah menjadi orang Kristen atau bukan, di dunia ini ada
3 golongan manusia. Yang pertama memang orang yang bukan orang Kristen. Nah, gampangannya gitu. Kenapa? Karena Kristusnya masih di luar, belum terima Yesus sebagai Tuhan. Yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuknya kemana saudara? Kemana akhir hidupnya? Kemana? Kok ragu-ragu ya, masuknya kemana ya? Kalau surga pasti, neraka juga pasti saudara, nggak usah ragu-ragu. Kalau memang belum percaya Yesus, masuk neraka. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa ada banyak orang yang belum terima Yesus, kita perlu doakan mereka. Karena sebagaimana surga itu nyata dan pasti, neraka juga nyata dan pasti. Kalau nanti mati, ada banyak orang nggak berani ya, memang ngeraup-raup. Karena agak susah juga saudara ya, ketika ada yang meninggal, lalu yang ya memang mungkin anaknya yang meninggal atau saudaranya yang meninggal ini yang masih hidup orang Kristen, tapi yang meninggal belum percaya Yesus. Lalu ketika kita datang, kita ngomongnya bagaimana? Ya sudah, ini sudah masuk surga. Banyak kita kan gitu kan, betul nggak? Pokoknya masa masuk ngomong gini, dia kan belum percaya Yesus ya. Bapakmu mlebu neraka iki. Bisa dikebuki saudara. Betul nggak? Tapi memang itu kenyataannya. Itu kenyataannya bahwa orang yang di luar Yesus, ya sudah jalannya. Nah, untuk orang seperti itu sangat sulit memahami kehendak Allah. Dan inilah orang bukan orang Kristen. Orang di luar Kristus, bukan pengikut Kristus. Golongan yang kedua adalah, kalau sudah nanti baca ya, untuk orang-orang yang orang-orang tadi orang bukan orang Kristen, maka ya kehidupannya, perbuatannya adalah perbuatan yang lahir dari hati yang belum percaya Yesus. Jadi kalau mereka bohong sudah biasa, mereka cabul sudah biasa, mereka mungkin misuh sudah biasa. Karena memang yang tadi yang memerintah di hatinya bukan Kristus, aku. Aku itu menunjukkan kita manusia berdosa. Nilai-nilai yang menguasai hidupnya adalah nilai-nilai manusia yang berdosa. Lalu golongan yang kedua. Ya, baca saudara, 1, 2, 3. Nah, ini sudah orang Kristen. Ternyata orang Kristen dibagi 2. Yang pertama adalah orang Kristen duniawi. Ya. Kalau saudara baca di sini 1 Korintus 3 ayat 1 dikatakan demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi. Ya. Jadi ada manusia. Nah, di sini manusia duniawi, kata manusia duniawi yang dipakai adalah sarkikos, beda lagi. Di atas tadi pakai kata sukikos, sekarang sarkikos. Sark itu daging, yaitu manusia yang masih hidup dalam kedagingan. Siapa manusia atau Kristen duniawi? Siapa? Coba buka. Ya, orang Kristen. Ini orang Kristen karena apa? Kristusnya sudah masuk di hati. Ya, orang Kristen. Ya, percaya Yesus. Ya, sudah dibaptis mungkin. Melayani Tuhan bisa jadi. Apalagi bahasa roh ada, bisa bahasa roh mungkin. Karunia mungkin. Karena ini yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka karunianya luar biasa, mereka pokoknya gereja luar biasa. Mereka pasti orang Kristen. Tetapi orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang di hatinya, yang duduk di tahta hatinya bukan Kristus, tetapi apa? Akunya masih tetap bertahta di hidupnya. Sehingga tidak ada perubahan dalam hidupnya. Percaya Yesus? Ya, percaya Yesus. Mungkin
Pengetahuan firman-nya ya cukup, saudara. Kalau ngomong rohani, pendeta kalah. Kalau ngomong firman, pendeta kepret. Nggak, luar biasa. Tetapi dalam hidupnya tidak ada perubahan. Ya, itulah yang Paulus sebut sebagai manusia Kristen duniawi. Mereka adalah, kalau saudara baca ayat pasal 3 tadi, ayat yang pertama dikatakan demikian, saya baca lagi. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia apa? Duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kristen duniawi adalah Kristen yang belum dewasa, masih kanak-kanak, ya, belum dewasa dalam Kristus. Ya, Paulus lalu mengalihkannya, dia berbicara tentang Kristen kanak-kanak. Inilah keberadaan model Kristen yang menunjukkan bahwa ini Kristen duniawi, yaitu orang Kristen yang kehidupan rohaninya tidak mengalami pertumbuhan. Seharusnya mereka itu bukan lagi kanak-kanak, mereka harus mulai bertumbuh, tapi sudah lama gitu ya. Sudah sekian tahun, tapi kok hidupnya nggak ada perubahan. Percaya Yesus, iya percaya Yesus. Kalau mungkin ditodong, percaya Yesus, pasti ngomong ya saya percaya Yesus. Tapi hidupnya nggak ada perubahan. Mereka hanya seperti bayi. Mereka nggak dewasa. Rupanya kedewasaan itu tidak ditentukan oleh lamanya jadi orang Kristen. Tidak ditentukan oleh karunia yang dimiliki. Paulus berkata kepada orang Korintus, kamu itu seperti itu, kamu perpecahan, kamu lalu saling bentrok sana sini. Karena apa? Karena kamu itu Kristen duniawi, yaitu Kristen yang belum bertumbuh. Kamu percaya Yesus iya, tetapi yang memerintah di hatimu bukan Kristus, tapi yang memerintah di hatimu adalah aku. Artinya daging dia, keinginan dia. Yang penting aku menikmati. Nek aku nggak bisa nikmati ya aku mau. Nek aku ya sibuk ya aku mau. Yes, ya aku percaya Yesus. Karunia aku banyak. Ya orang di Korintus itu luar biasa, karunianya luar biasa. Bahkan nanti saudara kalau baca di 1 Korintus itu, mereka punya karunia penubuatan, karunia kesembuhan, menafsirkan bahasa roh. Itu hanya di Korintus terjadi seperti itu. Orang berbahasa roh lalu ada yang terjemahkan, orang yang begini. Lalu luar biasa, pokoknya ibadahnya jos lah. Tapi Paulus berkata, kamu boleh ibadahmu luar biasa, karuniamu luar biasa, bahkan kamu mungkin memberikan korban yang luar biasa dari apa yang kamu miliki. Tetapi ketika hidupmu tidak berubah, engkau tetap kanak-kanak, di mana kanak-kanak itu akunya yang menjadi senter hidup, bukan Kristus yang jadi senter hidup, pusat hidupnya, tapi aku. Anak-anak kan seperti itu. Aku, ini punyaku. Wah, kalau punyanya diminta biasanya marah. Karena apa? Masih senternya kepada aku, kepada hal-hal dagingnya. Paulus berkata, inilah orang Kristen yang disebut orang Kristen duniawi. Ini karakteristik dari orang Kristen yang tidak peduli dengan siapapun. Dia mementingkan diri, kata. Kalau nanti ayat yang 3 dikatakan, pasal yang ketiga, dia sombong, dikatakan karena kamu masih manusia duniawi, ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ya, ini orang Kristen duniawi. Kristen ada Yesus, percaya Yesus, tapi nggak peduli
dengan kehendak Tuhan gak peduli. Ingat kemarin firman Tuhan tentang apa? Ketika Yosua hendak masuk ke mana? Yeriko, tantangan besar. Dia sedang merenung caranya mengalahkan. Tiba-tiba Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku panglima bala tentara. Apa artinya? Artinya Tuhan ngomong begini, sekarang bagianmu adalah ikuti komandoku, aku panglima. Entah kamu masuk pikiranmu, masuk logikamu atau enggak masuk logikamu, ikuti saja. Aku panglima. Nah, Tuhan memperkenalkan itu sebagai panglima, aku panglima. Memang yang diperintahkan Tuhan enggak masuk akal. Bagaimana tembok yang tebal itu runtuh hanya dengan cara diputar-putar, apalagi lalu bengok. Orang biasanya bersorak-sorak kan kalau masalah selesai, betul nggak? Oh, sakitnya sembuh, puji Tuhan. Nggak punya duit lalu diberkati dapat uang, puji Tuhan. Bersorak-sorak karena sudah diberkati, masalah sudah selesai. Tapi ini enggak, temboknya masih berdiri kokoh, lalu suruh teriak, ya, bukankah itu orang bisa berkata gini? Cek loro, cek deyek, maaf ya, cek miskin, kok ngomong aku diberkati, nyanyi aku diberkati, mana diberkati? Tapi ketika orang Israel melakukan apa kata panglima, yaitu Tuhan, maka apa yang tidak mungkin akhirnya menjadi mungkin. Ketika mereka bersorak, tembok itu tiba-tiba runtuh. Bagaimana caranya runtuh? Cara Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tanpa syarat. Pokoknya harusnya yang duduk di sini bukan lagi aku, tetapi harusnya Kristus naik. Tapi orang Kristen duniawi, akunya yang di sini. Semua yang aku rasakan merasa nyaman, ya sudah, tak kerjakan. Nah, aku gak nyaman. Doa, aku gak nyaman doa. Orang enak doa, jenuh doa. Itu mas, yang memerintah berarti siapa di hatinya? Ya, Tuhan ngomong doa le, orang enak Tuhan, megah Tuhan. Lalu kita berdoa. Berarti kalau itu yang memerintah di hati kita adalah ini, berarti itu jenis apa, saudara? Golongan apa? Kristen duniawi. Kalau usah tengok-tengok. Nanti urusan kita dengan Tuhan. Saya di mana ya? Termasuk saya. Kalau Tuhan ngomong pergi keluar. Ayo berbagi dengan orang di luar. Tuhan, butuhku akeh Tuhan. Kok bagi-bagi tuh Tuhan? Mending kok sedulur-sedulur dewe buat jemaah sendiri. Tuhan ngomong enggak. Jadi kemarin waktu saya khotbah ini tentang Yehova Zebaot, istri saya diingatkan, kami itu pernah berkomitmen begini, ketika ini belum ada, kita nanti kalau ada Tuhan kasih tempat, kita akan buat setiap Sabtu itu, atau enggak siap satu, mungkin Sabtu sebulan sekali, sebulan 2 kali, kita akan bagi berkat makan gratis. Hari-hari ini itu kelihatan ya masih ya secara manusia gini, butuh aja akeh, banyak sih kurang. Tapi kemudian istri saya diingatkan, kemarin waktu dengar firman itu loh, komando dari sang jenderal, sang panglima belum dilakukan, ayo lakukan. Oh iya, lalu selesai ibadah dia ngomong, aku diingatkan, ya sudah kerjakan yuk, kerjakan. Akhirnya kemarin Sabtu kita kerjakan, saudara. Kita bikin, istri saya masak nasi, ya yang bisa dulu, karena ini juga dia dapat, lalu ini agak mendadak, ya sudah nasi dia bikin tempatnya yang baik itu. Lalu ada sayur, ada ikan, ada tahu gitu, nasinya nasi yang bagus. Lalu kita bagikan pagi-pagi jam berapa ya, 6:30
Saya bawa ke sana. Nah, biasanya nih pagi di sana ada banyak orang tidur di emperan itu loh ya. Yang kita mau bagi sana tapi rupanya jam 4 itu mereka sudah pergi saudara karena cari rosok biasanya. Tapi ya akhirnya kita bagi-bagi. Habis hanya waktu itu hanya kita siapa berapa? 40 ya. 40. Cepet. Lalu kita mikir, Tuhan, ya kita tanya berapa ya apa ini seminggu sekali kok ya rasanya ya lumayan juga. Ya lumayan ya rada abot saudara, tahu ya secara manusiawi. Nah, saya ngomong dengan istri, ya sudah nek ada berkat ya 2 minggu sekali, berarti sebulan 2 kali. Ya sudahlah, kita berdoa. Kita sudah lakukan itu, tiba-tiba ada orang yang ngobrol dengan istri saya, lalu dia ngomong gini, gini, nanti kalau ada lagi mau lakukan lagi, aku siap dukung. Wah, puji Tuhan. Memang ini komandannya yang nyuruh, pasti komandannya tanggung jawab, saudara. Amin. Iya, tanggung jawab, saudara. Saya pikir dengan iya ya, puji Tuhan lah. Berarti nanti besok lawe sing luwih enak. Mungkin nasi bakmoy telur, kerupuk goreng, atau nasi rendang daging padang. Kira-kira nek gitu bagaimana? Setuju nggak? Saya doyan Pak. Ya, tapi ya sudah, saya ngomong ya sudah, puji Tuhan. Nanti bisa mungkin kita pertama 2 minggu sekali ya. Jadi jemaat yang mau bergerak bersama, ayo bergerak bersama. Ya, bagaimana caranya? Banyak caranya. Contoh maunya saya tak siapkan sayur apa saja, sayur nanti tinggal dikomunikasikan ini cocoknya apa, masak sayur lodeh maunya. Kemarin sayur lodeh saudara, sak panci gitu ya. Saya yang pagi-pagi istri saya sudah siapkan nasi, saya masukkan ke saya plastiki ikat gitu saudara. Mungkin yang ini masak lalu entah mungkin Jumat malam dikirim ke sini, nanti pagi-pagi biar dikumpul atau saya nggak bisa masak apa, tak bantu mungkusi yo ndak apa-apa, tapi esok saudara. Ya nanti yang nggak biasa bangun ya susah gitu ya. Pagi-pagi paling nggak jam 4 istri saya sudah nyiapin gitu, jam berapa 3 ya sudah nyiapin. Ya puji itu kita hanya ngikutin saja. Kalau ngikutin akunya duduk di sini, oh Tuhan, ini lagi kondisi gini Tuhan, anak butuh sekolah, ini kuliah baru masuk, ini butuh ini, gereja masih butuh ini Tuhan. Tapi orang Kristen duniawi dia akan akunya yang nyaman. Kalau aku nggak nyaman, aku nggak mau. Itu orang Kristen duniawi. Nah Paulus berkata, kamu duniawi karena kamu hanya mementingkan kelompok, kamu hanya mementingkan diri sendiri, akunya yang bertata di hatimu. Nah yang ketiga, golongan apa? 3. Yuk baca 1, 2, 3. Oh ini orang Kristen duniawi saudara, di gambarnya dulu ya. Orang Kristen duniawi itu memang dia tahu firman ya. Tahu firman, tahu Yesus Tuhan, tahu Roh Kudus, tapi semuanya masih di luar hatinya. Yang menguasai hatinya ya ini, akunya, hawa nafsunya, pokoknya. Dia tahu firman bukan enggak tahu firman. Nah, yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah apa? Baca 1, 2, 3. Iya, orang Kristen rohani. Siapa dia? Yaitu orang Kristen yang dalam hidupnya yang memerintah itu Kristus, memerintah di hati. Akunya di mana? Ya sudah. Dia yang lebih besar, Yesus terlebih besar. Akunya enggak perlulah. Ya, kalau di sini dikatakan ya dikatakan manusia rohani. Ya, ayat yang pasal 3 ini ayat 1 masih. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ini bahasa Yunaninya pneumatikos. Manusia rohani. Yaitu apa? Tetap dia itu manusia, tetapi
yang menguasai pneuma, Roh Kudus yang menguasai hidupnya, Roh Allah yang menyetir hidupnya, ya. Roh Allah yang mengarahkan hidupnya. Paulus berkata, aku nggak bisa bicara kepada kamu karena kamu masih manusia Kristen duniawi, susah. Kristen kalau hatinya belum Kristus yang memerintah, diarahkan dengan firman susah, diarahkan dengan kebenaran susah. Kamu susah nerima semua karena kamu masih Kristen duniawi. Tapi kalau sudah jadi Kristen rohani, Kristus yang memerintah, maka ketika firman, ketika Roh Kudus berbicara, pasti kamu nangkep apa yang dimaksud oleh Tuhan, nangkep apa yang diingini Tuhan, nangkep apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi manusia rohani adalah manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dewasa secara rohani memiliki kemampuan yang baik untuk menilai secara rohani dalam hidupnya. Makanannya, namanya sudah dewasa, makanannya sambal, kerupuk, pete, apalagi jengkol, rendang. Gak lagi bubur, makannya makanan keras pun, puji Tuhan, haleluya. Oh, bukan hanya berkat, bukan hanya motivasi, oh besok luar biasa, oh kamu jadi hebat, bukan. Bahkan orang manusia rohani ketika mungkin mendengar bahwa manusia kita ini dipilih oleh Allah, ditentukan bukan hanya untuk selamat, tapi juga untuk menderita karena Kristus, baginya akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Itulah manusia rohani, itulah Kristen rohani. Karena yang memerintah di hidupnya bukan aku, tapi Kristus. Menderita karena Kristus itu apa enak? Enggak. Waduh, mungkin kita melayani, kita ada orang lain yang menyinggung hidupnya. Tapi kalau manusia rohani, ketika dia ada orang lain yang membuat dia nggak enak, mungkin rodok disentil gitu. Seseorang pelayanan itu yang seperti itu berarti yang masih duduk di tahtanya itu bukan Kristus, aku. Kristusnya masih di bawah. Tapi kalau yang duduk di hatinya ada Kristus, dia akan berkata, puji Tuhan, berarti ini latihan aku untuk aku dewasa. Oh, berarti aku latihan untuk sabar. Oh, ini latihan untuk aku maju lagi dalam Tuhan. Aku akan semakin ikut Tuhan. Itu manusia Kristen rohani. Ya, 1 Korintus 3 ayat 23, coba baca. Dikatakan ya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi orang Kristen rohani adalah orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang mempercayakan hidupnya secara total kepada pemilik hidup, yaitu Tuhan. Orang Kristen dewasa, orang Kristen rohani adalah orang Kristen yang dipimpin, dituntun, diarahkan hidupnya oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-kehendak Allah. Segala perkara rohani itu menjadi kesukaannya. Ya, hidupnya menyenangkan hatinya Tuhan. Karena dia tahu yang memerintah hatinya adalah Tuhan. Jesus is number one in me. Yesus nomor 1 di hatiku, bukan yang lain. Jadi hari ini saudara, mari kita renungkan bersama. Anda sedang hidup sebagai apa? Apakah manusia duniawi yang belum kenal Tuhan, atau manusia Kristen duniawi, atau yang ketiga manusia Kristen rohani? Gak usah tanya siapa-siapa, tapi biarlah urusan hati kita dengan Tuhan. Cukup hanya kita dan Tuhan yang tahu. Menjadi manusia Kristen dewasa ini bukan pilihan, tapi ini sebuah tanggung jawab. Karena keinginan Tuhan adalah kita harus bertumbuh dewasa. Amin. Saudara punya anak, saudara pengennya anak sudah bocah terus atau dewasa? Ya, Henry punya anak, Felis. Kamu memang anak kecil itu menyenangkan ya, lucu ya, betul nggak?
Iya lucu di rumah bisa mainan. Tapi mau nggak Hen? 20 tahun yang akan datang Felix tetap seperti ini lucu. Mau nggak? Wah. Kok sudah 20 tahun kok anakku cilik ini? Yo sedih saudara, betul nggak? Memang kalau masanya memang kanak-kanak ya lucu, tapi harus bertumbuh. Sama Tuhan kalau melihat saudara, kamu saatnya tumbuh nak. Aku yang memerintah di hatimu. Dan saya percaya kalau kita bertumbuh, Tuhan disukakan. Jadi hari ini saudara, yuk itu menjadi saja. Masing-masing kita ya tanya Tuhan, aku kok masih yang golongan ini Tuhan, tolong aku. Ya, tolong aku Tuhan. Manusia Kristen ini karena gini saudara, ketika saya merenungkan ini, saya itu sedang bergumul. Memang hari-hari kadang-kadang saya bergumul, Tuhan, tidak mudah hidup di masa-masa seperti ini. Orang ya kalau Alkitab katakan di Timotius, kasih kebanyakan orang sudah apa? Tawar. Kasih kepada Tuhannya udah tawar. Sudah enggak, ya karena akhirnya apa? Karena merasa legal ketika enggak usah, maaf ya, enggak usah Tuhan-Tuhanan, enggak usah melayani. Apalagi kalau sekarang zamannya zaman online. Ternyata belanja bukan hanya online, bukan hanya belanja yang online, tapi ibadah online. Lalu kita menggampangkan. Saya kadang-kadang yang saya takutkan adalah, yang saya gumulkan adalah, jangan sampai kita terjebak ketika kita mencari kenyamanan bagi diri sendiri, lalu kita sedang mengesampingkan Kristus di hati kita. Tapi saya berdoa, apapun memang kalau keadaan seperti ini yang kita harus doakan, supaya saudara-saudara kita, banyak orang Kristen juga di luar yang mereka mungkin tidak bisa ibadah, mereka tetap bisa menjadi orang Kristen yang rohani. Kristus tetap memerintah di hati. Amin. Ini yang Tuhan cari. Nanti Tuhan datang, Tuhan gak cari saya mana orang Kristen enggak. Tuhan akan cari orang Kristen yang rohani. Makanya firman Tuhan katakan yang dipanggil banyak, tapi yang betul ya, sedikit yang dipilih. Memang jadi orang yang namanya Kristen banyak, tapi nanti pilihan akan mengerucut secara khusus kepada orang-orang Kristen rohani. Kiranya kita di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menempatkan Yesus di pusat hidup kita, bukan akunya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Ya. Seperti wanita mengurapi. Ya, pelayan pujian bisa maju ke depan. Biarlah firman Tuhan hari ini untuk kita, untuk saya. Tuhan bicara dalam hati saya sudah melayani, menjadi hamba Tuhan. Tapi menjadi hamba Tuhan dengan karunia, mungkin berkhotbah, karunia melayani, bukan jaminan saya sungguh-sungguh menjadi Kristen yang dewasa. Jemaat Korintus seperti itu. Makanya Paulus perlu menegur. Yang terpenting bukan karunianya, yang terpenting bukan aktivitas rohani. Aktivitas rohani pasti akan mengikuti orang-orang yang dewasa. Tapi hari ini pertanyaannya, di mana Kristus di hatimu? Dia duduk di tata hatimu atau aku yang duduk di hatimu? Ini kan pujian ini bersama-sama. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, benar, menangis di bawah kakimu. Benar Tuhan, demi
Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik banget. Wanita saja naikkan pujian ini. Benar Tuhan. Ya Tuhan. Sekali lagi wanita saja naikkan pujian ini seperti wanita mengurapimu. Bersama-sama sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia benar menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biar musik saja mengalun dengan lembut. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Di mana posisi saudara? Apakah Yesus sudah ada di hatimu? Bersyukur kalau Yesus sudah ada di hatimu. Tapi pertanyaan kembali, apakah Yesus yang duduk memerintah di hatimu, ataukah engkau yang menjadi pusat hidupmu? Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, mereka orang-orang yang luar biasa, mereka orang yang sudah berkorban, mereka orang yang penuh roh. Karena apa? Pelayanan mereka adalah pelayanan yang penuh dengan kasih karunia luar biasa. Tapi Paulus mengingatkan, kenapa terjadi pertengkaran? Karena mereka masih hidup secara duniawi. Mereka gak bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, karena Kristus tidak bertahta di hati mereka. Aku yang masih bertahta di hati mereka. Hari ini Tuhan ingin berkata kepada kita semua, anakku, aku mau duduk bertahta di hatimu. Aku mau memerintah di hatimu. Aku mau biar kehendakku yang engkau lakukan. Aku mau aku menjadi pusat hidupmu. Seperti wanita yang datang kepada Yesus, yang mencari Yesus. Dia mengorbankan yang terbaik untuk Yesus. Biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, sampai akhir aku menutup mata, aku tetap menjadikan Engkau pusat hidupku, Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Seperti wanita mengurapi, benar, menangis di bawah Tuhan, ini kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu.
Yesus Engkau baik banget seperti wanita, seperti wanita mengurapi, ya, menangis. wanita ini memecahkan buli-buli minyak yang harganya sangat mahal. Ini menunjukkan di hatinya yang terutama bukan harta, bukan yang lain, tapi Yesus yang terutama di hidupnya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, oh menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota. Kami mau Tuhan, mahkota itu Tuhan, ku mengasihi, oh haleluya, sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Benar Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani sampai akhir. Amin. Yesus, benar Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Yesus. menanti janji, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu, tetap setia, ku tetap setia bertanda di hati kami Tuhan. You are the center of mine. Engkau pusat hidupku Tuhan. Jesus is the center of mine. Yesus pusat hidupku Tuhan. Oh la 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 la. De 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 la 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 la. Ira la 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 la. Ku menutup mata,
tetap setia menanti janjimu Yesus, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai. Amin, amin. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Nanti saya minta dengan hormat Bu Ratna berdoa untuk firman Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, pada pagi ini. Karena Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi orang Kristen rohani. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau yang bertahta di hati kami, bukan kami Tuhan. Kami rindu bahwa Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Nama-Mu yang ditinggikan dan kami di tempat yang paling belakang. Karena kami rindu menjadi orang-orang Kristen yang melayani Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan hidup kami, dengan apapun yang kami perbuat, itu boleh memuliakan nama-Mu. Berkati hidup kami ke depan Tuhan, hari-hari yang harus kami jalani. Kami percaya bahwa Tuhan yang memegang tangan kami, memberikan kami kemenangan. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu, untuk menempatkan Engkau di tempat yang tertinggi, dan otoritas Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita bawa yang terbaik untuk Tuhan. Hormat pujian. Kuasa dan kemuliaan benar Tuhan bagi Tuhan. Segala haleluya. Yesus, amin. Saudara secara khusus, mungkin Tuhan ingatkan sesuatu, lakukan saudara, karena berarti Tuhan sedang mau saudara melakukan hal itu. Apapun yang mungkin tiba-tiba muncul di hati dan pikiranmu, kalau engkau masih belum yakin, katakan dalam nama Yesus, yang bukan dari Tuhan aku tolak, tapi yang dari Tuhan aku terima. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pelayanan dan pertumbuhan imanmu oleh Tuhan.
berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus menyertai hidupmu dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.